Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fitra Romadhani dari jurusan Teknik Sipil angkatan 2021 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan mengenai ujian akhir semester dari Kalkulus 1. Berikut penjelasannya. Nah, baik, mari kita mulai pembahasannya. Kita bahas dari nomor 1. Di sini diketahui formula Leibniz dari turunan ke n dari perkalian dua fungsi, misalkan hx sama dengan fx kali gx. Maka turunan dari fungsi ini yaitu, yang soal A, buktikan kebenaran dari formula di atas. Nah, dalam pembuktian formula ini ada 3 langkah. 3 langkah ini tuh diambil dari induksi matematika. Nah, yang langkah-langkahnya itu ada pembuktian dengan n sama dengan 1, kemudian ada n sama dengan k, yang terakhir ada n sama dengan k tambah 1. Nah, langsung aja kita ke pembuktian yang pertama, yang n sama dengan 1. Nah, jadi untuk n sama dengan 1 kan fungsinya ini ya, fungsinya ini sigma fx kali gx. Maka di sini n-nya itu kita ganti, kita substitusi dengan 1. Nah, ini kita ganti sama 1 ya. Nah, di sini jadi hasilnya jadi seperti ini. Nah, kemudian kita jabarkan ya. Ini kan sigma ya, sigma i-nya itu kan dari 0 isinya sampai 1, jadi ditambah dari ini sampai 1 ya. Nah, kita setelah itu nih, kan i-nya kan udah 0 ini kan 1 1. Nah, habis itu yang ininya kita pakai rumus kombinasi yang n faktorial sama dengan n dikurangi r faktorial kali r faktorial ya. Nah, n-nya itu yang ini, n-nya itu yang 1, r-nya itu yang 0. Di sini juga sama, n-nya 1, r-nya 0. Nah, sehingga seperti ini. Kalau faktorial itu misalkan 2 faktorial ya, itu sama aja seperti ini ya, 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kan ada 5 faktorial, itu sama aja kayak 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi kalinya mundur gitu ya. Kemudian nah setelah itu hasilnya sebenarnya 1, soalnya kan ini 1 faktorial berarti 1 ya. 1 dikurangi 0 kan 1, 0 faktorial kan gak ada ya, jadi 1 ini juga 1 hasilnya. Jadi tinggal dikali saja. Ini tuh di sini bukan pangkat ya, ini tuh artinya turunan. Misalkan ini gx ada pangkat satunya nih, ini tuh bukan pangkat sebenarnya, turunan ke 1 dari fungsi gx. Nah, kalau ini 0 itu artinya tidak diturunkan. Nah, jadi berikutnya ini kan 1 ya, kita kalikan ke sini, kali ke sebelahnya. Jadinya hx turunan hx yang pertama itu sama dengan fx dikali turunan dari pertama dari gx ditambah turunan pertama dari fx dikali gx. Nah, ini tuh bentuk lain dari ini ya, d per dx ya. Seperti ini. Nah, kita bisa untuk ini tuh kita harus samakan ruas kiri sama ruas kanannya. Kan bisa kita lihat di sini turunan dari hx ya. Hx itu kan sama aja. Di sini kan fx kali gx. Nah, berarti kalau misalnya kan di turunan itu, misalkan turunan dari perkalian fungsi gitu ya, fx sama gx itu tuh bakal seperti ini. Sama dengan rumusnya itu, formulanya itu u aksen kali v ditambah v aksen kali u, atau u kali v aksen lah, atau v aksen ya gitu. Nah, hasilnya itu seperti ini kan, fungsi f x dikali turunan dari fungsi gx ditambah turunan dari fungsi fx dikali fungsi gx. Nah, kalau bisa kita lihat di sini,
ini tuh sama dengan ini kan, ini sama dengan ini. Jadi sebenarnya dari sini tuh si ini HX-nya tuh udah sama ini. Jadi ruas kiri udah sama dengan ruas kanan, sehingga N yang sama dengan 1 itu benar. Nah, oke. Nah, berikutnya yang pembuktian dengan N sama dengan K. Ini juga sama caranya seperti yang pertama, N sama dengan 1, cuman kalau ini N-nya itu K sama dengan K, jadi kita N-nya itu kita ganti dengan K, kita substitusi dengan K ya. Nah, ini tuh kita asumsikan bahwa N sama dengan K itu adalah benar. Jadi langsung saja ke langkah yang ketiga, yang N sama dengan K tambah 1. Nah, ini sama, N-nya itu kita ganti dengan K tambah 1. Nah, jadi seperti ini, sigma dari K tambah 1, ini di sini dari 0, Fx kali Gx. Nah, untuk pembuktian dengan N sama dengan K tambah 1 ini udah benar, karena ruas kirinya itu sebenarnya juga udah sama ruas kanannya. Kan Hx di sini kan Fx kali Gx. Makanya kalau turunan dari Hx ke K tambah 1 itu kan sama saja sama kayak sebelahnya, Fx dikali Gx, di sini turunan dari K tambah 1, sehingga ruas kirinya itu udah sama dengan ruas kanannya, sehingga pembuktian dengan MK tambah 1 itu udah benar. Jadi formulanya ini tuh udah terbukti kebenarannya. Oke, yang berikutnya yang soal yang B. Yang B itu kan dengan formula di atas, tentukan turunan ke 100. Di sini Fx-nya sudah ada 2 cos X dan Gx-nya itu sama dengan 8x pangkat 4. Nah, itu tuh didapat dari nim masing-masing. Nah, dari ini tuh dalam pemecahan ini kita bisa pakai formula dari teorema binomial. Kan dari fungsinya ini hampir ada kemiripan gitu ya dari formula teorema binomial ini. Nah, soalnya seperti ini hampir mirip gitu kan ya. Nah, kan turunan ke 100, berarti di sini N-nya itu sama dengan 100. Yang bisa kita lihat di sini, berarti ini kita substitusi dengan 100 kali ini. Nah, karena di sini itu sigma itu kan jumlah ya, jadi jumlahnya itu dari yang ini, dari I-nya 0, I-nya 1, I-nya 2, 3, dan seterusnya sampai dengan 100. Sampai dengan 100 ya. Dengan 100 ini I-nya kan sama dimulai dari 0, jadi 1, 2, 3 sampai dengan 100. Nah, di sini saya titik-titik biar tidak terlalu panjang. Nah, itu ya, ini kan di rumus ini 100 dikurangi I-nya itu kan di sini kan 0, berarti di sini 0, 1, berarti di sini misalnya I-nya 1, berarti di sini juga 1. Ini turunan ya. 100 dikurangi 90 dikurangi 1 misalnya, jadi turunan fungsi Gx yang ke 99. Kemudian dari soal itu kan kita lihat nih yang Gx-nya. Yang Gx-nya itu kan sama dengan 8x pangkat 4. Jadi kalau diturunkan itu kan kayak gini nih. Misalnya kita turunkan terus-terusan ya sampai 0. Nah, dapat kita lihat ini bahwa setelah diturunkan 4 kali, 1, 2, 3, 4, terdapat nilai terakhir. Ini tuh udah nilai terakhir sebelum dia itu jadi 0. Misalnya kalau kita turunin lah, karena kalau kita turunin lagi kan jadi turunan kelima, hasilnya itu kan bakal 0, karena udah ini kan 202, tidak ada x-nya gitu ya, jadi udah 0. Jadi udah kalau misalkan diturunkan lebih dari 4 gitu, 5, 6, 7 sampai seterusnya, itu hasilnya 0. Jadi apabila karena itu ya, si I, kalau misalnya I-nya yang dari I-nya 0 sampai I-nya 95, itu akan menghasilkan nilainya 0. Soalnya kan Gx-nya itu kan diturunkan nantinya, dan Gx-nya kan tidak jadi 0. Jadi kalau misalkan dikali Fx, dia juga hasilnya akan jadi 0 gitu. Jadi
Tidak usah dihitung ya. Jadi hitungnya itu mulainya dari yang I sama dengan 96 sampai I-nya 100. Kenapa I-nya dari 96? Karena kan bisa kita lihat di sini kan rumusnya kan kayak yang GX ini kan N dikurangi I ya. I-nya itu kan N-nya itu kan artinya turunan ke berapa? N-nya itu kan di sini turunan ke 100. Dan I-nya itu kan 96. Kenapa 96? Karena biar 100 dikurangi 96 itu kan 4 hasil. Supaya jadi 4 gitu. Jadinya seperti ini. Mulai dari 96 saja sampai dengan 100. Ini bisa kita lihat di sini. Nah, setelah ini fungsi fx dan gx kita masukin ya. Tadi kan fungsi fx-nya kan 2 cos x sama gx-nya sama x pangkat 4. Jadi kita masukin saja. Ini turunan ke 96 dari 2 cos x, ini turunan ke 4 dari sama x pangkat 4. Turunan ke 3, ke 2, ke 1 dan ke 0 ya, nggak diturunkan, tidak diturunkan. Nah kita lihat di sini fungsi fx sama gx-nya. Nah, kalau fungsi fx ini kalau kita turunin, nah itu tuh terdapat sebuah pola ya. Jadi kalau misalkan dia diturunkannya itu turunannya ganjil, misalkan turunan pertama, turunan ketiga, turunan kelima, atau turunan ke 7, yaitu sin jadinya. Ini kan nih turunan pertama hasilnya sin, 3 sin, kelima sin juga, ke-7 sin juga. Sementara kalau misalkan turunannya genap, misalnya turunan kedua, keempat, keenam, genap ya intinya, yaitu hasilnya akan jadi cos. Nah, pola yang untuk minus plus minus ini, dia tuh polanya itu akan 2 minus sama 2 positif, 2 minus, 2 positif, 2 minus, 2 positif gitu terus sampai 100. Ini seperti ini polanya. Nah, jadi diperoleh itu hasilnya seperti ini. Jadi turunan fungsi fx ke 96 itu sama dengan 2 cos x. Yang 97 min 2 sin x, 98 ini dan 100 2 cos x. Dan sini juga yang turunan fungsi gx-nya saya tulis kembali di sini. Nah, setelah itu yang fungsi ini kita yang ini fx ini dan gx ini turunannya kita turunkan. Kan tadi di atas itu yang ini tuh turunan fungsi fx ke 96. Di sini kan fx ke 96-nya 2 cos x. Kemudian yang di sini dikali turunan keempat dari gx. Turunan keempat dari gx-nya kan 202. Nah, di sini kita masukin 202. Nah, yang ini itu tuh pakai rumus kombinasi tadi ya. Nah, ini tuh n, yang ini r. Jadinya kita kombinasikan pakai formula kombinasi. 100 faktorial per 4 faktorial per 96 faktorial, terus ditambah sampai dengan yang ke 100. Setelah ini kita tentukan hasil dari kombinasinya ini ya, sehingga dia dapatkan ini hasil kombinasinya. Setelah itu kita kalikan saja satu per satu sehingga diperoleh turunan dari hx yang ke 100 itu sama dengan ini. Oke. Yang selanjutnya yang C, itu kan turunan ke hx yang ke 100. Cuman x-nya di sini 0. Kan dari soal sebelumnya kita udah peroleh nih turunan ke 100-nya, tapi di sini x. Tapi kalau di sini ditanyakannya 0, jadi kita substitusikan saja x-nya jadi 0 gitu ya. Jadi ini cos x jadi cos 0, x jadi 0, sin x jadi 0. Nah, kan ini kan 0 habis. Ini kan dikali 0 ya. Ini kan dikali 0 habis. Ini juga ada 0 habis. Ini juga habis. Dan ini juga habis. Jadi yang ada ini cos 0 itu kan sama dengan 1. Jadi 1 dikali ini
sehingga hasilnya turunan dari turunan ke 100 dari Hx, X-nya itu sama dengan 0 adalah ini hasilnya. Baik, yang selanjutnya ada nomor 2. Nomor 2 diketahui ada sebuah formula Leibniz dari turunan ke n pembagian dari dua fungsi misalkan Hx sama dengan fx per gx, maka turunan ke n dari fungsi Hx tersebut yaitu sebagai berikut. Pertanyaannya yang pertama, buktikan kebenaran formula di atas. Nah, ini itu hampir sama dengan soal yang nomor 1 tadi. Jadi kita menggunakan induksi matematika dalam penyelesaiannya. Jadi terdapat 3 langkah pembuktiannya. Yang pertama, dengan n sama dengan 1, n sama dengan k, dan n sama dengan k tambah 1. Nah, untuk n sama dengan 1 ini sudah terbukti benar karena ruas kiri dan ruas kanan itu pasti sama ya. Soalnya Hx sama dengan fungsi ini, maka dua-duanya itu kan sama. Maka karena dua-dua ruas kiri ruas kanannya sama, n yang sama dengan 1 itu benar. Nah, untuk pembuktian yang kedua dengan n sama dengan k, itu sama, n-nya kita ganti dengan k, dan untuk pembuktian n sama dengan k ini kita asumsikan sebagai benar ya, adalah benar pembuktiannya. Nah, yang berikutnya nih, pembuktian untuk n sama dengan k tambah 1 ya, plus 1. Nah, n-nya kita ubah dari n jadi k tambah 1, kita masukkan ke sini ke fungsinya. Nah, karena pada pembuktian ini juga sama benar juga karena ruas kiri dan ruas kanannya itu sama. Karena kalau misalkan kita jabarkan Hx ini turunan k tambah 1 dari Hx ini merupakan ini. Jadi ruas kiri dan kalau kita ubah ruas kiri sama ruas kanannya itu sama. Seperti itu, maka kebenaran formula tersebut terbukti kebenarannya. Nah, yang berikutnya nomor 2 yang B. Nah, dengan formula di atas tentukan turunan ke 200 dari fx dan gx-nya, yaitu ini 2 sin x dan 4 kali x min 2 pangkat 4. Nah, ini tuh sama kayak nomor 1 lagi. Nomor 1 lagi kita pakai teorema binomial ya. Soalnya rumusnya sama-sama hampir mirip gitu sama formula dari teorema binomial. Nah, ini n-nya karena turunan ke 200, n-nya kita ganti 200, masukin ke fungsinya. Nah, sama halnya dengan nomor 1. Nah, kita lihat nih turunan di gx-nya. Turunan di gx di sini bisa kita turunkan sebanyak 1, 2, 3, 4, dan 5 sampai 5 ya. Dan setelah 5 itu pasti 0 gitu hasilnya. Jadi sama kayak nomor 1 lagi. Jadi nggak perlu dihitung gitu, dihitungnya dari mulai i sampai dengan 194 saja. Nggak dihitung tuh. Jadi mulainya dari 195 sampai 199. Nah, kenapa 199 nggak 200? Karena di rumusnya ini yang tadi di soalnya itu sigmanya itu sigmanya itu n dikurangi 1. Jadi 200 dikurangi 1 sama dengan 199. Jadi sampai 199 saja. Nah, setelah itu kita uraikan sigmanya jadi plus sampai dengan ke 199 ya ini. Seperti ini. Yang setelah itu kita uraikan fx-nya kita substitusi dan ini yang n sama r-nya kita pakai rumus kombinasi ya, formula kombinasi. Untuk hx ini kan di sini hx-nya kan kita belum tahu nih. Hx itu kan sama dengan fx dibagi gx, jadi kita tukar saja jadi seperti ini. Jadi seperti ini. Setelah itu seperti ini, yang tadi pakai rumusnya n faktorial per r faktorial n dikurangi r faktorial ya, rumus kombinasi. Nah, setelah itu seperti ini. Nah, kalau di sini ada polanya juga sama kayak nomor 1 tadi. Jadi kalau misalkan di sini itu kalau ganjilnya itu cos, kalau yang sekarang ganjilnya cos, kalau genapnya itu jadi sin. Kalau turunannya ganjil dia jadi cos, kalau tulisannya genap, kalau turunannya genap dia jadi sin.
Dan untuk pola plus minus juga sama, 2 minus, 2 positif, 2 minus, 2 positif. Sehingga diperoleh turunannya dari untuk fungsi f dari turunan ke 195 sampai 200 itu sebagai mikro. Untuk turunan G-nya juga kita udah dapat ya sebelumnya. Nah, ini. Setelah itu kita masukkan saja. Kita substitusi, ini kan turunan fungsi f ya. Ini fungsi 2 sin x turunan ke 200. Dengan turunan ke 200-nya 2 sin x. Jadi kita masukin saja. Ini itu nilai dari kombinasi 200 faktorial ya per 5 faktorial kali 195 faktorial. Nah, di sini. Nah, kenapa ininya tuh nggak dijabarkan? Soalnya kalau diturunin nanti jadi 0. Jadinya kita biarin aja kayak gini. Jadi maka diperoleh hasil turunan ke 200 itu ini ya. Segini. Lumayan panjang. Dan berikutnya untuk C-nya kan tentukan nilai dari turunan ke 200 tapi X-nya 0. Kan tadi udah dari nomor B kita sudah peroleh nilai dari turunan ke 200-nya gitu. Jadi kita tinggal masukin aja nilai 0-nya ke persamaan yang ini. Masukin 0-nya, masukin 0-nya. Nah, yang ini kita kan tadi tidak kita turunkan karena hasilnya bakal 0. Jadi kita keluarin aja si turunannya. Nah, habis itu kita turuninnya yang atas ini jadinya. Kenapa yang atas ini? Karena yang atas ini fungsi. Yang ini bukan fungsi, jadi nggak bisa diturunin, nanti hasilnya jadi 0 ya, tidak terdefinisi. Jadinya 195-nya diturunin ke sini. Nah, 2 cos 195. Nah, kalau dari pola ini 195 itu nanti ada polanya juga. Turunan ke 195 dari min 2 cos 0 itu. Nah, itu diperoleh itu 0, berarti turunan 195-nya itu sin ya. Sin 0. Sehingga gitu kita masukin saja 0-nya. Ini 95 kali 0 langsung 0 ya, ini habis 0. Dan ini 192. Ini juga turunan dari 2 cos 0 ke 197 nanti tinggal dimasukin X-nya ya, 0 itu. Sehingga diperoleh hasilnya sebagai berikut. 0 dikurangi ini, kemudian karena kita lihat di sini semuanya kan dikali 0 ya, habis. Oleh karena itu hasil turunan dari fungsi hx itu x-nya sama dengan 0 turunan ke 200, hasilnya adalah 0. Baik, kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Soal yang nomor 3. Di soal ini misalkan ada sebuah fungsi fx itu sama dengan 3 Euler pangkat 3x. Pertanyaan yang pertama itu, buatlah generalisasi turunan ke n dari fungsi di atas ya. Jadi hal yang pertama yang kita lakukan, kita turunkan fungsi dari fx ini. Kita turunkan aja. Kalau di sini saya turunkan sebanyak 4 kali ya. Nah, dari turunan ini itu kita bisa lihat nih, kalau ini tuh ada polanya gitu ya. Misalkan di sini 3, habis itu 9, 27, 81 sampai 23. Nah, ini kalau kita lihat itu polanya itu merupakan perpangkatan dari 3 ya. 9 ini itu kan 3 pangkat 2, 3 itu kan 3 pangkat 1 ya. 27 itu 3 pangkat 3. Nah, seterusnya kayak gitu. Nah, kalau jadi dari ini kita bisa peroleh generalisasi turunan ke n-nya itu kayak gini. Jadi fungsi turunan dari fungsi fx ke n itu sama dengan 3 pangkat n. Pangkat n-nya itu n maksudnya turunan ke berapa? 3 pangkat n tambah 1 kali Euler pangkat 3x ini. Nah, selanjutnya yang B, tentukan solusi dari G turunan G fungsi Gx turunan ke n sama dengan fx. Nah, di sini kan fungsi Gx-nya itu kan sama dengan fx. Fx-nya itu kan tadi 3 Euler pangkat 3x ya. Nah, untuk cari solusi ini itu kita pakai anti turunan. Jadi fungsi Gx di sini itu merupakan anti turunan dari fungsi fx ini.
Nah, untuk cari anti turunannya ini kita bisa pakai integral tak tentu ya. Integral tak tentu itu merupakan bentuk umum dari anti turunan. Jadi kalau anti turunan ke-1 itu integral dari 3 Euler pangkat 3x ini. Hasilnya ini ya. Euler pangkat 3x tambah c. Habis itu yang anti turunan kedua berarti yang anti turunan pertama hasilnya kita integralin dan seterusnya sehingga diperoleh anti turunan ke n itu sama, hampir sama ya rumusnya kayak yang di atas tadi ya nih. 1/3 pangkat n min 1 kali Euler pangkat 3x. Sama aja ini, kita lihat juga di sini kayak ada polanya gitu. Jadi perpangkatan 3 gitu. 9 itu 3 pangkat 2, 27 itu 3 pangkat 3. Jadi kita peroleh anti turunannya itu sebagai berikut ya. Jadi solusinya untuk fungsi gx turunan kn sama dengan fx itu hasilnya adalah ini. Kemudian yang c itu soalnya tentukan semua kemungkinan sehingga fungsi dari gx ini tidak bernilai negatif. Nah, di sini kalau fungsi gx yang tidak bernilai negatif, maka fungsi gx-nya itu harus lebih besar dari 0. Fungsi gx-nya itu kan ini ya. Kita masukin sini, kita kali ke sini. Nah, fx-nya kita tukar nih sama yang tadi. Yang 3 Euler pangkat 3x. Besar daripada 0. Nah, ini dalam 3 Euler pangkat x ini, semua bilangan realnya itu bisa dimasukin ke sini. Ini apa ya, sedikit kurang tepat ya. Harusnya apa ya, seluruh anggota bilangan real itu memenuhi gitu. Ini yang tidak bernilai negatif. Jadi harusnya semuanya bisa ya di sini. Ada salah saya nulisnya di sini. Jadi semua bilangan real itu dapat digunakan karena apabila bilangan realnya itu negatif, hasilnya juga tetap positif. Misalkan kita pakai bilangan real x-nya itu sama dengan min 2 ya. Nah, kita masukin ke sininya 3 Euler pangkat 3 dikali min 2 itu kan 3 Euler pangkat min 6 ya. Terus kita ubah aja kayak gini ke bawah. Hasilnya tetap positif nih. Meskipun si x-nya itu bilangan realnya itu negatif. Jadi kalau dalam 3 Euler pangkat 3x ini semua anggota bilangan real itu bisa kita masukin ya. Nah, untuk yang ini, yang sebelah ini, yang x pangkat 4 tambah 5x pangkat 3 ini, kita faktorisasi aja dulu. Jadi apa ya, x kuadrat kita keluarin. Nah, sehingga hasilnya itu ini, habis itu kita faktorin nih. Jadi 4 tambah berapa yang hasilnya 5, 4 dikali 1 kan 4. Jadi diperoleh x-nya itu 0, min 4 sama plus 1 ya. Kita buat garis bilangan. Nah, yang positif minus positif ini udah saya tentukan dari pembuat 0. Jadi saya ambil pembuat 0-nya dari min 5, dari minus setengah di sini, sama 1 di sini. Hasilnya positif sama minus positif ya. Karena tandanya ini lebih dari 0, jadi yang kita ambil yang positif. Jadi agar fungsi gx-nya ini tidak bernilai negatif, maka x-nya itu harus anggota bilangan real dari x yang kurang dari sama dengan 4 atau yang x lebih dari sama dengan min 1. Nah, itu ya. Kemudian yang berikutnya, yang D, tentukan semua titik stasioner dan jenisnya dari gx. Fungsi gx sama dengan 0. Nah, fungsi itu akan mencapai titik stasioner ya apabila turunan pertama dari fungsinya itu sama dengan 0 ya. Nah, bisa kita lihat di sini tuh gx-nya itu udah sama dengan 0. Jadi kalau turunan pertama dari gx-nya itu sama dengan 0 juga, karena udah 0, kalau diturunin lagi itu tetap 0 juga. Maka gx ini tidak memiliki titik stasioner atau fungsi gx ini memiliki titik stasioner yang tak hingga gitu. Jadi semua anggota bilangan real itu kalau di sini, kalau di gx itu bisa jadi 0 gitu. Jadi titik stasionernya tak hingga. Untuk yang E, tentukan selang kemonotonan dan titik belok dari gx. Fungsi gx sama dengan 0. Kan kita tahu tadi fungsi gx-nya itu kan sama dengan 0. Ini itu fungsinya konstan, sehingga interval kemonotonannya itu tak hingga gitu, sama kayak yang kayak penjelasan di atas ya.
tak hingga gitu. Jadi mau minus atau positif tetap bisa gitu ya, tetap konstan fungsinya. Nah, yang berikutnya ini fungsi GX untuk, nah ini sini maaf saya belum tulis, ini tuh mencapai ya di sini, mencapai. Jadi fungsi GX akan mencapai titik belok jika turunan kedua dari fungsi tersebut sama dengan 0. Nah, kalau ini kan GX-nya itu kan udah sama dengan 0 ya, jadi kalau kita turunin lagi 0 juga. Nah, kalau kita turunin lagi itu 0 tetap 0 juga ya. Nah, jadi karena semua titik pada fungsinya itu adalah titik belok, soalnya apa ya, sama dengan 0 gitu ya, jadi emang titik belok semuanya. Tapi kalau yang buat GX yang sama dengan 0, yang fungsi pertama yang nggak diturunin itu tetap fungsi yang konstan, jadi tidak pernah berbelok. Jadi untuk jenis dari titik stasionernya itu tidak memenuhi kriteria dari jenis-jenis titik stasioner gitu, kayak titik balik minimum, titik balik maksimum, titik belok positif dan negatif. Oke. Nah, baik, sekarang kita lanjut ke nomor 4. Nah, di sini nomor 4 soalnya tentukan nilai dari integral 0 sampai 3 dari kombinasi ini 5 sama ini floor ya. Di sini itu floor. Jadi ini tuh bukan mutlak atau bukan tanda kurung ya. Jadi di sini tuh floor. Nah, soalnya itu seperti ini. Kita masukin nilai JI sama 3A-nya itu dari NIM sehingga dihasilkan kayak gini soalnya. Nah, yang pertama itu kita selesaikan yang ininya dulu, yang floor sama ceilingnya. Apa ya, kalau fungsi floor dan ceiling itu, kalau fungsi floor itu dia membulatkan bilangan real itu ke bawah. Jadi misalkan kalau fungsi floor itu tandanya ada ini nih, jadi tanda kurung gini, tapi ada cucuknya gini, kayak ada ininya, dia arahnya ke bawah. Jadi kita bulatkannya ke bawah. Misalkan ada floor dari 2 ya, kan bilangannya udah bulat, jadi tetap saja hasilnya itu 2. Nah, kalau misalkan ini ada floor dari 2,25, nah jadi hasilnya itu bakal 2, jadi kita bulatkan ke bawah. Atau misalkan ada, sebentar, kalau ada floor sini 1,3 misalkan, nah itu hasilnya nanti bakal dibulatkan ke bawah, jadi hasilnya itu sama dengan 1. Nah, ini. Nah, kalau fungsi ceiling, dia itu tanda ininya yang seperti ini, dia itu arahnya ke atas. Jadi kita bulat itu, fungsi ceiling itu fungsi yang membulatkan bilangan realnya ke atas. Jadi misalkan ada floor dari 1,67, dibulatkannya jadi 2 gitu, dibulatkan jadi ke atas gitu ya. Nah, kalau udah ini dapet, karena gini ya, 4/2 itu kan 2, 5/3 itu 1,67, dan 9/4 itu 2,25. Nah, jadi kayak udah kita floor dari 2 itu kan sama dengan 2. Nah, ceiling dari 1,67 kita bulatkan ke atas, itu hasilnya 2 juga. Dan ini floor dari 2,25 itu hasilnya 2 karena kita bulatkan ke bawah. Nah, setelah kita dapat ini, yang ini kita selesaikan dulu nih. Itu tuh pakai teorema binomial ya, yang kombinasi, pakai formula kombinasi. Yang ini apa ya, kombinasi dari n sama r itu n faktorial per n dikurangi r faktorial dikali r faktorial. Nah, berhubungan di sini kita kombinasi ini sama 5 sama 2. Jadi kita hitungnya satu aja. Jadi 5 faktorial per 5 dikurangi 2 faktorial dikali 2 faktorial. 5 faktorial itu 5 dikali 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya. Berhubungan ini ada yang sama, kita coret aja sehingga 5 kali 4 20 dibagi 2 sama 10. Habis itu nilai dari kombinasi ini kita kalikan ke ini x-nya, sehingga jadi 10x kuadrat dikurangi 10x tambah 10.
Nah, habis ini kita integralin biasa aja, integral dari 0 sampai 3 dari 10x kuadrat minus 10x tambah 10. Itu sama dengan ini. Sama dengan 10 per 3x pangkat 3, kayak gitu ya. Diintegralin biasa gitu. Habis itu kita masukkan si batas bawah sama batas atasnya nih. Jadi dimasukkan dulu yang batas atasnya. Jadi 10 per 3, x-nya disubstitusi jadi 3 ya. Jadi 3 pangkat 3 kayak gitu, dan ini dikurangi sama batas bawahnya. Batas bawahnya kan 0, jadi langsung aja kita tulisnya 0 di sini. Sehingga hasilnya ini 90 dikurangi 45 tambah 30 dikurangi 0. Maka hasilnya adalah 75. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.